Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, nikmat sehat, sempat dan kuat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, pada hari yang ke-10 ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah serta amal-amal baik kita selama hidup di dunia, baik di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan terutama. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran ribaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, sore hari ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Sahih Adabil Islamiyah yang kemarin tentang bab libas itu, adabul libas, memakai pakaian, tata cara memakai pakaian. Maka selanjutnya hadis yang keempat di sini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-harsu ala husnil mawahiri. Jadi adalah dorongan, Islam mendorong untuk baiknya penampilan atau berpenampilan yang baik. Itu sangat didorong oleh Islam. Jangan sampai sebaliknya, Islam itu kumuh misalnya, baik pakaian, wajah, rambut, penampilan dan sebagainya. Tidak seperti itu Islam, namun Islam adalah mengajak kita, mendorong kita untuk berpenampilan yang baik. Rawa Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, berkata Sayyidina Jabir, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atana datang kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi beberapa sahabat. Fara'a, maka melihat Rasul rajulan, seorang laki-laki, syaisan. Syaisan ini kusut, tidak rapi. Qad tafarraqa sya'ruhu, qad tafarraqa, sungguh-sungguh tidak rapi, artinya bercerai-berai atau rambutnya itu ya tidak rapi, kusut dan tidak rapi. Faqala, maka bersabda Rasul, amakana yajidu hada ma yusakkinu bihi sya'rahu. Amakana, apakah tidak ada, apakah yajidu mendapatkan, amakana yajidu, apakah tidak mendapatkan hada orang ini, ma yusakkinu bihi sya'ruhu, yang bisa menidurkan, yang bisa merapikan rambutnya. Artinya kenapa tidak disisir, biar rambutnya tidak tidak kusut dan sebagainya. Ini dahulu. Sekarang anak-anak muda sebagian malah rambut yang bagus-bagus malah diberdirikan, dibuat tegak. Memang zaman sudah berbalik. Wara'a, dan melihat Rasul rajulan, seorang laki-laki, akhara yang lain, wa alaihi thiyabun wasikhatun, dan ia memakai pakaian yang kotor. Faqala, maka bersabda Rasul, amakana hada, tidakkah ada hada rajul ini, laki-laki ini, yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu, apakah tidak mendapatkan air, apakah tidak ada air untuk menyuci pakaiannya. Kata Rasulullah SAW, kok dibiarkan kotor seperti itu, dibiarkan bau seperti itu. Islam tidak mengajarkan
hal-hal seperti itu. Islam sangat menjaga penampilan, bahkan dalam beberapa riwayat Rasul itu sangat mempesona penampilan beliau, bahkan beliau sering bersisir, rambutnya diminyaki dan sebagainya. Intinya adalah menjaga penampilan kita selaku umat Islam, jangan sampai terkesan orang Islam itu kumuh, kusut dan sebagainya. Selanjutnya rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim fi sahihi dalam kitab sahihnya Imam Muslim an Abdullah bin Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasul la yadkhulul jannata tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi man orang kana fi qalbihi yang ada dalam hati orang itu mithqala dzarratin minal kibrin. Mithqala dzarratin sebutir debu atau sedikit dzarrah atom. Artinya sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat sedikit, minal kibri dari rasa sombong. Seseorang tidak akan masuk surga kata Rasulullah SAW kalau di hatinya masih ada sifat sombong walaupun sekecil apapun. Ini tidak akan masuk surga. Qala berkata rajulun seorang laki-laki innar rajula sesungguhnya seorang laki-laki yuhibbu senang laki-laki itu ayyakuna thawbuhu ayyakuna ada thawbuhu pakaiannya hasanan baik indah. Ada seorang laki-laki yang pakaiannya indah bagus, wa na'luhu hasanatan dan sandalnya juga bagus. Qala bersabda Rasul innallaha jamilun sesungguhnya Allah itu jamilun maha indah. Yuhibbul jamala dan yuhibbul cinta Allah al jamala kepada keindahan. Al kibru adapun kibr sombong itu batarul haqqi kata Rasulullah batarul haqqi yaitu tidak menerima kebenaran, tidak menerima kebaikan, hal yang hak itu ditolak, itu yang dikatakan sombong. Wa ghamtun nasi dan meremehkan manusia. Maksudnya bukan orang itu tidak boleh memakai pakaian yang bagus, tidak boleh memakai sepatu, sandal, kopiah dan sebagainya. Itu bukan sombong, itu bukan sombong kata Rasulullah. Yang dikatakan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Mentang-mentang misalnya kita mempunyai baju yang bagus, menghina kepada orang yang tidak punya baju yang bagus misalnya. Bahkan seperti hadis yang pertama tadi, Allah itu senang kepada keindahan, maka kita harus indah, berpenampilan yang baik, jangan sampai kumuh dan sebagainya. Rawa menceritakan Imam Ahmad Imam Ahmad bisanadin hasanin dengan sanad yang hasan, ya dengan sanad yang hasan. An Abdullah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara tidak akan masuk surga. Siapa itu? Man orang kana yang ada fi qalbihi dalam hatinya mithqalu habbatin min imanin. Yang ada di hatinya walaupun sekecil atom, sekecil zarrah, sebesar atau sekecil debu itu masih ada imannya. Itu tidak akan masuk neraka kata Rasulullah. Artinya hadis ini maksudnya dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang itu pasti masuk surga walaupun ya mampir dulu tentunya, hatinya bersih baru masuk surga. Artinya ini jaminan bahwa kita ketika membawa iman, amin mudah-mudahan insya Allah itu ada harapan masuk surga. Wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya mempunyai fi qalbihi di hatinya mithqalu habbatin
sebesar dzarrah, sebesar atom, sebesar debu, min kibrin, dari kibr, sombong. Sebaliknya orang tersebut tidak akan bisa masuk surga kalau dalam hatinya masih punya rasa sombong, mempunyai sifat sombong walau sedikit apapun. Maksudnya bagaimana? Kesal sombongnya itu dibersihkan dulu di neraka, baru orang itu akan masuk surga. Yang penting orang tersebut mati dalam keadaan membawa iman. Amin. Faqala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la yu'jibuni, sesungguhnya aku wahai Rasulullah, yu'jibuni, aku sangat menginginkan, menjadi ingin sekali, yu'jibuni, menjadi apa maksudnya yu'jibuni, menjadi heran kepadaku, artinya aku sangat menginginkan, aku cinta, ayyakuna saubi ghasilan, pakaianku itu adalah tercuci, artinya bersih. Wahai Rasulullah, aku senang, yu'jibuni, aku senang, aku suka pakaianku itu tercuci, maksudnya rapi, harum, bersih, dan sebagainya. Waraksi dahinan, dan kepalaku ya Rasulullah dahinan, terminyaki, rapi. Seperti hadis yang di atas itu, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, sehingga laki-laki ini, ya Rasulullah, aku senang pakaianku bagus, bersih, rambutku juga rapi. Dalam artian penampilanku ini bagus ya Rasulullah, aku senang begitu. Wasyiraku na'li jadidan, dan tali nakli, sandalku jadidan, baru. Artinya dia ingin mempunyai sandal yang baru. Mempunyai sandal baru. Semuanya ya walaupun tidak serba baru pakaiannya, yang penting rapi, harum, bersih. Terus minyak, rambut diminyaki dengan baik, ditata dengan rapi, disisir, dan sandal atau sepatu baru atau yang bersih misalnya. Wa dzakara asya'a, dan dia seorang laki-laki itu menyebutkan al-asya, beberapa hal, hatta sehingga dzakara ila kata sautihi, menyebutkan tentang gantungan cambuknya, cemetinya. Artinya, ya Rasulullah, saya ingin ini, saya ini, baju saya bagus, misalnya sarung saya bagus, songkok saya bagus, dan sebagainya. Dia ingin berpenampilan bagus. Dia menyebutkan sebanyak hal sehingga dia tak lupa menyebutkan gantungan cemetinya, atau cemeti itu cambuknya. Artinya dia ingin mempunyai cambuk yang baik. Artinya dalam hal ini kita misalnya mempunyai barang-barang yang bagus, misalnya ya celurit yang bagus, tas yang bagus, terus itu. Afaminal kibri dzaka ya Rasulullah, apakah hal itu termasuk sombong wahai Rasulullah? Saya ingin ininya berpenampilan bagus, apakah termasuk sombong itu Rasulullah? Qala la, tidak. Qala, menjawab, bersabda Rasul, la, tidak. Dzakal jamalu, hal itu merupakan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallah, sesungguhnya Allah, jamilun, indah, maha indah, yuhibbul jamal, cinta keindahan. Walakinnal kibra, tetapi yang dikatakan sombong itu, man safihal haqqa, man orang safihal haqqa, yang merendahkan kebenaran. Itu yang dikatakan sombong. Wasdaran nasa, dan meremehkan manusia, itu yang sombong. Penampilan kita bagus, silahkan, asalkan mampu. Artinya mampu memberi pakaian bagus, membeli jam tangan bagus. Jangan sampai untuk berpenampilan karena gengsi kita hutang ke sana kemari gara-gara ingin berpenampilan yang bagus. Yang penting pakai apa adanya, secara sederhana, cuman pakaian yang bersih, rambut yang tertata rapi, dan sebagainya. Bagaimana dirasa indah kalau dilihat orang lain. Tidak usah dipaksakan. Kalau memang mampu, alhamdulillah, silahkan membeli barang-barang yang bagus. Tetapi sekali lagi jangan sampai sombong. Dan maksudnya sombong di sini merendahkan yang perkara yang bagus, perkara yang hak, tidak mau kepada kebenaran, dan meremehkan orang lain. Itu yang dikatakan
sombong. Bagaimana dengan orang sudah penampilannya kusut, rambutnya kusut, pakaiannya masih compang-camping, masih merendahkan orang lain, itu apa namanya, itu kiber, sangat kiber, itu sangat sombong sekali. Sudah miskin misalnya, mohon maaf, sudah miskin, sombong lagi, tidak meremehkan orang lain, dia tidak merasa keadaannya, tidak merasa dengan keadaannya sendiri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup pada hari ini pembacaan kitab Sahih Adabil Islam ini. Ada bab Adabul Libas, hal pakaian. Yang hal ini bercerita tentang masalah keindahan penampilan. Jangan sampai kita walaupun berpenampilan bagus, jangan sampai juga ada sifat sombong. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan tetap diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki yang banyak, lancar dan halal, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan sebaik-baik ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.